Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel di channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar untuk kita semuanya. Kayak di Sam lagi mojok di sini di tempat-tempat yang banyak tempat duduknya ini guys. Biasanya di sini tuh banyak kakek-kakek yang lagi cowantung ya guys ya di belakang. Gimana nih kalian, sehat? Alhamdulillah ya guys ya. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah, murah rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya dan bala ya guys ya. Aduh, kalian gimana? Udah ngopi? Udah kak? Kalau saya nggak ngopi, dunia serasa hak mang lebay. Kayak Sam suka kopi apa? Kayak Sam suka kopi susu guys. Karena kalau kopi hitam itu hidup ini udah pahit. Oke guys, di pagi Selasa ini kayak Sam mau ngoceh ya guys ya. Sebenarnya ini kejadiannya kemarin sih, mungkin kalian juga sudah banyak mendengar informasi tentang jatuhnya pekerja migran di Hong Kong ya guys ya. Jatuh ngelap jendela. Ini nih hal sepele guys. Udah udah warning kayak di Sam ini dari dulu. Ini dalam setahun berarti udah 2 kali ini ya guys ya. Yang pertama kalian ingat nggak? Waktu tanggal 5 Januari ya guys ya 2023 itu awal pembukaan, ada pekerja migran asal India jatuh, inget kan? Iya inget. Terus sekarang tanggal 15 Mei 2023 terjadi lagi jatuh ya guys ya. By the way sekarang tanggal berapa sih? Iya benar, tanggal 15 kayak kemarin ya guys ya. Tanggal 15 Mei terjatuh lagi pekerja migran dari asal Filipina, umurnya 38. Seumuran kalian nggak? Kalau seumuran, iya kak saya umurnya 38. Ya udah berarti ya segitu mbaknya. Jatuh guys dikarenakan mengelap jendela ya guys ya, tanpa tralis, yang diduga kemungkinannya ini memang terpleset. Jadi mbaknya ini asal Filipina, umurnya 38, rumahnya di Manhattan Hills, Leicikok sana, dari ketinggian 18, lantai 18. Kalian bayangin aja, 18. Kalian lantai berapa flatnya? Kak, saya lantai 18. Ya udah berarti tingginya sama segitu. Aduh guys, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berpulang ya guys ya, salah satu pahlawan devisa negaranya ya guys ya, yang lagi ibadah ya guys ya. Emangnya Islam kak? Ya nggak juga guys, semua agama tuh ya kalau bekerja tuh ya pasti ibadah kan, mencari nafkah untuk keluarga ya guys ya. Jadi ini memaksakan nih mbaknya nih, karena mungkin tuntutan majikan ya, atau mungkin karena mbaknya rajin sekali. Makanya kenapa kayak di Sam itu kemarin itu yang mbak yang pakai baju biru ya, yang lagi uji nyali itu di balkon, kayak di Sam gembar-gembor. Karena nggak semua orang itu selamat atau menemukan hari sial itu, kita nggak tahu ya guys ya. Nah termasuknya ada Mbak PL ini ya guys ya. Nih jendelanya kayak gini guys. Ini dulu kayak Sam kerja di Northpoint, ini jendelanya persis seperti ini. Bos saya juga dulu itu memang suka ngomong tuh, Ayim, kan manggil saya Ayim ya guys ya. Itu jendela itu kotor sekali katanya. Ya udah, ya mau gimana ya guys ya. Ya tak coba, karena saya waktu itu jaga anak kecil. Jadi ya saya berusaha untuk semampu saya aja tuh ngelap. Karena memang guys, jendelanya tuh kayak gini guys. Memang kalau nggak ada tralis, ini akan susah untuk mengelap jendela yang bagian gedenya. Kalau bagian kecil kan kita bisa disejajarin dulu. Nah dari celah kecilnya kita bisa ngelap. Nah kalau misalkan jendelanya yang kayak gini, jadi ngelap yang bagian yang gedenya itu kacanya nggak bisa guys. Itu memang kalau misalkan nggak ada tralis, kita menggunakan kursi ya guys ya, dimana kita nyondongkan tangan semaksimal mungkin, dan di tengahnya itu nggak akan mungkin bisa kelap dengan tangan kita. Ya maklum aja guys, tangan kita kan bukan panjang tangan ya guys. Panjang tangan itu mencuri, iya ya. Maksudnya tangan kita itu kan ya segini ukurannya gitu. Mau maksain gimana juga ya nggak akan bisa bersih bagian tengahnya. Ini ya karena majikan saya itu kesel ya guys ya, nggak bersih bagian tengahnya. Akhirnya belilah sebuah magnet untuk membersih kaca. Akhirnya, Ayim, kamu itu lagi tuh, lap lagi tuh yang pakai magnet. Ya, saya bilang, boleh nggak sih kamu contohin dulu? Ini cece saya ini kurang ajar katanya. Akhirnya guys, iya majikan saya itu nyontohin. Ini katanya tuh kayak gini, pelan-pelan kayak gitu. Ternyata guys, magnetnya itu nggak terlalu kenceng untuk mepet di kacanya gitu. Jadi memang ada talinya ya guys ya, magnet kayak gini nih. Ada talinya, tapi kalau misalkan kayak Tisam yang gunain itu kan menggunakan power ya guys ya, jadi kayaknya tuh jeplok lagi. Akhirnya protes lagi tuh majikan saya guys, Ayim kok ini pakai alat tetap gak bersih? Ya orang alatnya kayak gitu nggak bisa ya. Tapi kan kembali lagi, nggak semua orang itu kayak Tisam yang bisa ngegelo ngadepin majikan ya guys ya. Nah gimana sih tipsnya buat teman-teman kita yang
apa namanya, yang mungkin baper kalau misalkan dimarahin majikan ya guys ya, atau dibawa perasaan majikan saya marah nih, gimana nih harus bersih banget itu jendela. Buat kalian nih yang mungkin punya nasihat untuk teman-teman kita nih yang mungkin dimarahin majikannya suruh bersih jendelanya, sebenarnya untuk menghadapi majikan kayak gitu tuh gimana sih? Yuk kayak Tisam nih kasih cara buat kalian nih mbak-mbak, cece-cece yang baru datang di sini menghadapi majikan Mafan yang mengharuskan kalian membersihkan jendela sampai bersih tanpa tralis. Kalau misalkan omongan kita nggak bisa diterima majikan dan memaksa kalian untuk ngelap jendela, caranya gini guys. Kalian ngelap jendela semampu semaksimal kalian dengan aturan yang ada, dimana kalau misalkan nggak ada tralis, kita boleh mengelap jendela hanya sebatas jangkauan tangan aja. Nah terus kalau misalkan tetap nggak bersih, majikan tetap Cece itu masih kotor tuh, coba lap yang bersih lagi. Nggak apa-apa guys, kalian lap lagi di apa namanya, di pantauan majikan kalian. Setidaknya majikan kalian itu melihat kalau kalian itu lagi membersihkan jendela. Tapi ingat, kembali lagi sesuai dengan jangkauan tangan kalian aja. Tapi kan ya tetap aja kan nggak bersih, ya udah nggak apa-apa, namanya juga kita itu menuruti majikan, jadi kita nurutin aja apa perintahnya dia. Ngelap jendela sampai 13 kali nggak apa-apa. Kalau hasilnya tetap kotor, yang ada nanti majikan tetap jengkel, terus ngomong kayak gini, saya nggak bisa tuh ngelap sampai situ karena saya nggak bisa nih tangannya. Bisa nggak kamu kasih contoh saya? Biarkan majikan itu untuk mencontohkan diri. Kalau misalkan majikan sendiri aja nggak bisa, ya udah nggak usah marah ya guys ya. Kalau misalkan terus-terusan kayak gitu menuntut kamu untuk bersih ya guys ya, jadi nanti kalau misalkan majikan itu bosan sendiri marahin kamu guys. Iya, jadi caranya tetap dikerjakan tapi sesuai dengan jangkauan tangan kamu aja. Ini kayak Tisam kasih trik sama kamu ngadepin majikan Mafan kayak gitu ya. Jadi meskipun dengan tampang serius, muisi ada dai omat colawo tan haile ngom cia tim kai ke mkonceng ge. Iya kan? Saya udah ngelap kok, tapi kenapa itu nggak bersih-bersih? Biar majikannya jengkel. Nggak apa-apa, ditiru aja trik kayak Tisam kasih ajar ke kamu ini. Jadi jangan dibaperin, jadi jangan diambil emosi. Jadi kalian jangan serius-serius amat gitu menghadapi marahnya majikan. Karena majikan marah kayak gitu, kita jadi nggak bisa tidur semalaman. Aduh jendela saya kotor banget, majikan saya itu apa namanya disuruh saya itu ngelap. Ya udahlah saya notice aja daripada jendelanya nggak bersih-bersih. Ya itu kan namanya apa, pikirnya pendek gitu ya guys ya. Masa kalian mau nyerah bekerja hanya karena jendela nggak bersih-bersih? Iya kan? Harusnya kalian tuh semangat, motivasi diri. Gimana nih caranya nih menghadapi majikan kayak gitu? Jadi kita tuh harus muter otaknya ini jadi pinter gitu ya guys ya. Nah gitu, jadi jangan baper gitu, jangan selalu apa yang majikan omelin selalu diambil hati gitu. Nanti kalian sakit hati sendiri, ya kan? Setuju nggak guys? Kalau nggak, ya udah deh, kita ke pasar modal deh, nggak apa-apa beli sendiri tuh sapu pembersih jendela sendiri. Nggak apa-apa kalau majikan nggak modalin, ya kita modalin sendiri. Setidaknya ya kita membantulah ekonomi majikan. Buat majikan yang pelit ya kita bantu sedikit lah untuk beli lap jendela itu ya guys ya. Nah, jadi kalian tuh jangan memaksakan diri untuk saya bisa nih, kayaknya saya bisa. Belajar dari kasusnya Mbak PL ini ya guys ya, yang jatuh karena terpeleset dan dia itu kemungkinan berdirinya itu dengkulnya nih, lututnya nih di atas dari garis yang jendela bawahnya itu guys. Sehingga pas dia nonggok kayak gini, kesleo tuh lah. Akhirnya jatuh dari lantai 18 guys. Nggak ada pengaman di bawah, semuanya ini batu ini apa namanya semen yang nggak kuat lah tubuh kita guys. Akhirnya langsung tuh guys, petugas dari Manhattannya itu langsung mengamankan mbaknya ya guys ya, dan ya meninggal dunia. Ini adalah 2 pekerja migran di tahun ini yang meninggal karena mengelap jendela. Jadi guys, ayo belajar untuk menjadi pekerja migran yang pintar, yang cerdas, bisa membaca situasi dan menghadapi apa namanya lingkungan pekerjaan kamu. Ya guys ya, memang kita apa namanya mengelap jendela adalah tuntutan kerjaan kita, dimana ya kalau jendelanya bersih gitu ya guys ya, kan enak ya melihat view-nya Hongkong itu kan apa namanya apartemen Hongkong itu kan keunggulannya kita bisa melihat view yang indah gitu dari sebuah bangunan-bangunan. Kalau jendelanya mengkilap kan kayaknya enak gitu ya guys ya. Belajar ya guys ya dari kasus ini. Buat kalian nih, ayo nasihati teman-teman kita, mungkin pekerja Indonesia sekarang pinter-pinter ya guys ya, apalagi yang udah nonton videonya kayak Tisam. Harus pintar kalian ya, jangan mau ini, karena apa, aturan larangan kalian mengelap jendela yang tidak ada tralis itu berlaku untuk kalian yang menandatangani kontrak di atas
1 Juli 2017. Itu tuh kalian udah nggak boleh ngelap jendela. Apakah ada Kak aturannya? Di dalam kontrak kerja ada nomor 4, kamu baca aja di kontrak kerja kamu. Kalau pekerja migran itu dilarang mengelap jendela. Jadi sesuai aturan, kalau misalkan majikan ngeyel, tunjukin aja kontrak kerja kita. Majikan gitu, saya nggak bisa baca ini nomor 4, tolong baca dong. Nah, majikan pasti akan tahu aturan. Kalau misalkan dia takut, dendanya ada. Oke, buat kalian hati-hati ya guys ya, tetap semangat. Semoga kita sukses bersama dan pulang bukan hanya sekedar nama aja. Semoga kita pulang dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, sepakat, setuju? Oke, mungkin itu aja sharing kayaknya dalam hari ini, semoga bermanfaat. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.